Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laras Wadawarahma. Saya mahasiswi dari Pendidikan Biologi Universitas Maritim Brajalyaji. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang struktur dan fungsi nukleus. Nah, yang menjadi topik bahasan pada materi kali ini adalah struktur dari nukleus, fungsi nukleus, struktur sentriol dan fungsi sentriol. Yang pertama kali kita akan membahas adalah apa itu nukleus, yang akan dijelaskan pada video berikut. Nukleus merupakan suatu organel yang mengandung komponen dan enzim yang diperlukan untuk menjaga dan mentranskripsi material genetik secara selektif dan menggandakan DNA. Nukleus juga bertanggung jawab untuk sintesis dan penggabungan komponen yang diperlukan untuk mentranslasi material genetik seperti ribosom dan tRNA, meskipun transaksi dilakukan di sitoplasma. Tahukah kalian bahwa nukleus atau inti sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Bourne pada tahun 1931? Ia merupakan ahli botanis. Menurut Robert Bourne, inti sel merupakan bahan terpenting dalam suatu sel. Nah, pada video sebelumnya telah dijelaskan apa itu nukleus. Nah, pada bahas kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri nukleus. Ciri-ciri nukleus terdapat 4 ciri. Yang pertama yaitu 1. Posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa apabila sel berada di tingkat embrio atau awal, maka inti selnya akan berada di tengah. Dan apabila sel telah mengalami diferensiasi atau pendewasaan, maka inti selnya akan berada di tepi. Ciri yang kedua adalah nukleus tidak dapat bergerak bebas. Maksud dari kalimat ini adalah nukleus terperangkap di dalam jaring-jaring yang terdapat dalam sel yang dibuat oleh filamen intermediat dan mikrofilamen. Ciri yang ketiga adalah nukleus bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel, namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Contohnya adalah sel yang memiliki satu nukleus adalah sel hewan dan sel tumbuhan, sedangkan sel yang memiliki dua inti nukleus adalah paramecium, di mana dia memiliki mikronukleus dan makronukleus. Nah, ciri yang keempat adalah bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Contohnya adalah apabila suatu sel berbentuk silinder, maka inti selnya akan lonjong. Apabila suatu sel berbentuk kubus, maka inti selnya dapat berbentuk bulat ataupun kubus. Nah, kemudian akan dibahas mengenai struktur dari nukleus. Struktur nukleus itu ada membran nukleus, kompleks pori inti, lamina inti, nukleolus, nukleoplasma, dan kromatin. Membran nukleus. Membran nukleus ini terdiri dari membran dalam dan membran luar, di mana dia itu saling berkesinambungan dengan retikulum endoplasma. Pada daerah tertentu, membran dalam dan membran luar melebur dan membentuk suatu saluran melintasi membran inti. Fungsinya adalah memisahkan materi genetik dari sitoplasma, kemudian akan mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah kompleks pori inti. Jumlah pori inti dalam sel itu dia akan bervariasi. Nah, kevariasian jumlah pori inti ini sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologis sel. Fungsinya adalah sebagai tempat transport pasif, kemudian transport aktif melalui molekul besar ke dalam inti, dan pengiriman molekul ke luar inti. Yang ketiga adalah lamina inti. Lamina inti ini terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen yang berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran, di mana ia berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti, melarutkannya selama mitosis dan meiosis. Kemudian ada nukleolus atau biasa disebut anak inti sel. Nukleolus merupakan struktur yang berada di dalam nukleus, di mana dia memiliki bentuk agak bulat
dan dinyatakan sebagai organel tidak bermembran. Ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan fisiologis sel. Fungsi dari nukleolus adalah tempat pembentukan dan akumulasi prekursor ribosom sebelum dibawa ke sitosol. Nah, selanjutnya adalah nukleoplasma. Nukleoplasma itu sama dengan sitoplasma, hanya bedanya nukleoplasma adalah cairan yang berada di inti sel. Dia itu letaknya di nukleus, kemudian nukleoplasma merupakan substansi transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat kromatin dan nukleolus. Komposisinya itu tersusun atas asam nukleot berupa DNA dan RNA, kemudian yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Dan selanjutnya adalah kromatin. Bisa dilihat itu adalah bentuk-bentuk dari benang-benang kromatin. Nih. Nah, kromatin itu pada sel eukariotik merupakan materi genetik yang dikemas dalam genom-genom. Di sebagian besar genom tersaji dalam kesatuan kromatin, di mana dia itu tersaji dalam bentuk padat dari kromatin yang biasa disebut dengan kromosom. Kromosom ini memiliki sepasang lengan, masing-masing sebelah menyebelah dan yang dipisahkan oleh satu lekukan. Nah, kromatin ini dapat dibedakan berdasarkan daya serapnya terhadap zat warna. Ada dua jenis, yaitu heterokromatin dan eukromatin. Nah, heterokromatin adalah kromatin yang dapat menyerap daya warna yang kuat. Kemudian ada eukromatin adalah kromatin yang memiliki daya serap warna yang lemah. Nah, bahasan selanjutnya adalah fungsi dari nukleus. Fungsi dari nukleus itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah menyimpan gen pada kromosom. Yang kedua, mengatur gen dalam kromosom pada saat proses pembelahan sel. Kemudian yang ketiga adalah mentransfer faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti. Dan yang keempat adalah menghasilkan pesan berupa mRNA yang mengkodekan protein. Dan yang kelima adalah mengatur replikasi DNA. Nah, pada bahasan berikutnya adalah mengenai struktur dan fungsi sentriol yang akan dijelaskan pada video berikut mengenai apa itu sentriol. Sentriol adalah sebuah organel yang tak bermembran, berbentuk silinder kecil yang biasa ditemukan pada organisme eukariot. Sentriol memiliki diameter 0,15 mikrometer dan berfungsi sebagai sebuah benang spindle untuk memisahkan kromosom. Sentriol pertama kali ditemukan oleh Theodore Boveri pada tahun 1888. Dia dikenal dengan teorinya yang berjudul Perkembangan Embrio Sutton Boveri, Teori Kromosom Sentrosom. Nah, bahasan selanjutnya adalah struktur dari sentriol. Nah, sentriol itu adalah organel sel memiliki bentuk seperti tabung dan memiliki suatu rangka berupa mikrotubula. Di mana mikrotubula ini terdiri dari 3 rangka dan jumlah triplet pada setiap sentriol berjumlah 9 rangka. Di mana pada 9 rangka triplet ini akan ditutup dengan matriks kental rangka dan matriks yang terletak pada salah satu ujung sentriol yang memiliki bentuk seperti roda gerobak. Nah, mikrotubula ini terbagi menjadi mikrotubula yang mana ketiga mikrotubula tersebut tersusun secara paralel. Nah, dari 9 macam rangka triplet tersebut kemudian akan membentuk sebuah dinding sentriol, dan tiap-tiap kelompok tersebut tidak tegak lurus dengan inti tabung melainkan agak miring. Nah, dari 9 kelompok triplet tersebut terdiri dari 3 buah subunit mikrotubula yang kemudian diberi nama mikrotubula A, B, dan C. Dan secara berurutan, penamaan ini akan dimulai dari subunit yang paling dalam, tubula yang dalam sebagai subunit A. Kemudian, bahasan yang selanjutnya adalah fungsi dari sentriol atau peranan. Nah, organel sel sentriol itu memiliki peran yang sangat penting bagi pembentukan berbagai bangunan seluler yang terdiri atas mikrotubula dan sel gelendong, mitosis pada pembelahan sel, flagellum,
silia, dan beberapa juluran sel khusus. Contohnya seperti filamen aksial pada spermatozoa. Nah, yang kedua adalah selain dari fungsi yang di atas, organel sentriol juga memiliki fungsi sebagai badan basal yang sebagai tempat pembentukan dari silia.